Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel ini ya, di konsultan pajak Agus Maulana dari MNJ Consulting Kota Jayapura. Ya, kita punya unit yang namanya Papua Tax Society ya. Yang namanya Tax Society ya. Jadi kita akan mengumpulkan segenap masyarakat yang memang beraktivitas di dunia perpajakan, baik petugas pajak, konsultan pajak, admin di kantor ya, manajer keuangan dan segala macamnya yang kira-kira kita akan sering berinteraksi dengan perpajakan, maupun orang yang baru memulai nih tentang belajar pajak ya. Kita sudah ada beberapa video sebelumnya tentang PPH ya. Sekarang kita udah masuk ke pasal 4 Undang-Undang PPH. Ya, kita langsung aja ya. Nah, objek pajak ya di PPH ini adalah penghasilan gitu. Objek pajaknya PPH adalah penghasilan. Iya itu namanya pajak penghasilan. Jadi kita akan bicara soal hal tersebut. Ya. Di dalam pembahasan tentang objek pajak, maka kita bicara soal pasal 4 ya, ayat 1 Undang-Undang PPH ya. Nah, di sini dijelasin nih bahwa yang menjadi penghasilan adalah yang pertama adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis gitu. Setiap tambahan kemampuan ekonomis baik berupa uang, barang atau yang lain gitu ya. Yang di sini adalah pasal sapu jagat ya, bahasa sapu jagat. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, ini udah ke akunting ya, baik dia sudah diterima uangnya maupun sudah diakui, bahasanya seperti itu ya. Yang ketiga adalah berasal ya dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, kembali lagi sifatnya ada worldwide ya, worldwide. Jadi seluruh dunia, mencakup penghasilan dari seluruh dunia. Mau dari Indonesia, mau dari Amerika, maka setiap warga negara Indonesia, kalau dia punya penghasilan di Indonesia maupun dari luar Indonesia, dia akan masuk ke dalam pembahasan ini ya. Yang keempat, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi yang namanya penghasilan bisa jadi habis kita konsumsi, atau bisa jadi kalau ada sisanya untuk menjadi penambah penghasilan penambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah dengan nama dalam bentuk apapun gitu. Misalnya bentuknya namanya gaji, mau namanya honorarium, namanya tunjangan, mau laba usaha, mau dividen, bunga, macam-macam gitu ya. Di sini di dalam kriteria penghasilan ini sepertinya sudah mencakup segala macam aspek gitu yang dimungkinkan sehingga dikatakan sebagai penghasilan ya. Itu yang dimaksud di dalam penghasilan yang merupakan objek pajak disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita melangkah ke berikutnya ya, bahwa jenis-jenis penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis dapat dikelompokkan menjadi, di sini disebutkan 4 ya. Ya, sebenarnya ada 5 tapi ada 4 yang muncul di sini ya. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan ya, dalam hubungan kerja ya, kayak digaji kah, honorarium dan seterusnya. Dan yang kedua adalah pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri gitu, kayak dokter, kayak notaris, aktuaris, pengacara, pembicara gitu ya. Sekarang kan lagi banyak banget nih yang namanya motivator lah, apa segala macam gitu ya. Atau misalnya bisa jadi penceramah ya. Nah, ini adalah penghasilan dari pekerjaan maupun pekerjaan bebas. Terus yang kedua adalah penghasilan dari usaha dan kegiatan ya. Misalnya kita bikin usaha, apa contohnya, dagang gitu ya. Nah, penghasilan dari usaha ini atau kita biasa nyebutnya dengan yang namanya laba gitu ya. Terus yang ketiga penghasilan dari modal ya. Kalau di 2 sebelumnya tadi kita perlu melakukan kegiatan ya, aktivitas gitu. Maka penghasilan dari modal adalah penghasilan ini datang dari modalnya kita, atau kita nyebutnya biasanya dengan istilah penghasilan pasif ya. Baik harta gerak maupun harta tak gerak. Bahkan bisa jadi diantaranya adalah uang ya. Misalnya uang kita simpan di bank gitu, kita dapat bunga.
Atau ya kita masukin sebagai deposito, kita dapat penghasilan dari bunga deposito. Atau misalnya kita naruh saham di perusahaan, atau kita beli saham perusahaan besar misalnya gitu. Itu kalau bentuknya uang. Atau kalau misalnya harta gerak, misalnya kayak mobil kita sewain. Iya, seperti itu. Mesin misalnya kita sewain. Atau kalau yang harta tak gerak, contohnya adalah misalnya rumah atau tanah, ya kita sewain. Sehingga ini menjadi penghasilan dari modal begitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penghasilan dari lain-lain. Ya, contohnya di sini disebutkan adalah pembebasan utang, ada hadiah dan yang lain sebagainya. Ini secara rinci disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH. Oke, ya, kita cukupkan sampai sini dulu sebelum kita akan membahas jenis-jenis objek pajak penghasilan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang PPH ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.